Profil perusahaan. Perjalanan PT Temas Tbk dimulai pada tanggal 17 Agustus 1987 pada saat Bapak Hartokusumo dan Bapak Konjoto bersepakat untuk mendirikan sebuah perusahaan pelayanan pengiriman barang dalam peti kemas sebagai melalui jalur analisis rasio. Analisis rasio keuangan adalah metode analisa yang dipakai untuk menjadi sebuah indikator terhadap pertumbuhan perusahaan dengan berpatokan pada melihat laporan keuangan selama masa tertentu. Tujuan analisis rasio yaitu sebagai bahan analisis bagi investor. Kedua, acuan untuk memberikan kredit pada perusahaan. Ketiga, menentukan perbandingan tingkat keuntungan. Keempat, tingkat kesehatan suatu perusahaan. Kelima, Ada beberapa jenis rasio keuangan. Yang pertama, liquidity ratio, yang kedua, profitability ratio, yang ketiga, activity ratio, dan yang keempat, solvability ratio. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan perbandingan aktiva lancar. Rasio likuiditas merupakan indikator performa perusahaan dan situasi keuangannya. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan. Profitability ratio. Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah keuntungan perusahaan dengan penjualan atau nilai aktiva yang dimilikinya. Rasio ini bisa digunakan untuk menghitung potensi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Rasio laba umumnya digunakan untuk melihat efektivitas perusahaan dalam mengelola keuangan dengan menganalisis kemampuan profitability. Solvability atau solvency ratio. Rasio ini digunakan untuk melakukan analisis kapasitas atau kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka panjangnya. Perusahaan yang dimiliki kemampuan dalam dianggap sebagai tempat yang tepat untuk berinvestasi bagi para investor. Selanjutnya ada activity ratio atau rasio aktivitas, menunjukkan hubungan antara penjualan dan aset tertentu. Ini menunjukkan investasi dalam suatu kelompok aset tertentu dan pendapatan yang dihasilkan aset tersebut. Pengertian lainnya adalah activity ratio adalah matriks keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien operasi perusahaan. Istilah ini dapat mencakup beberapa rasio yang dapat diterapkan pada seberapa efisien perusahaan menggunakan modal atau asetnya. Kemudian ada market value, di mana rasio ini merupakan rasio yang berhubungan dengan harga saham perusahaan dan arus kas, laba, serta nilai buku per saham atau EPS. Rasio tersebut menjadi indikasi untuk pihak manajemen perusahaan mengenai pandangan dari investor terhadap prospek perusahaan di masa depan serta risiko untuk investasi. Nah, di sini ada laporan keuangan dari perusahaan PT Temas Tbk di tahun 2018 dan tahun 2019. Oke, kemudian di sini ada tabel analisis rasio, di mana tabel tersebut terdapat liquidity ratio, activity ratio, profitability ratio, solvency ratio, and market value. Kemudian ada perhitungan dari analisis rasio, yaitu liquidity ratio pada bagian current asset dengan rumus aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Pada tahun 2018, aktiva lancar sebesar 411,249 dibagi dengan hutang lancar sebesar 491,535 dan didapatkan hasil sebesar 0,84. Di tahun 2019, aktiva lancar sebesar 518,945 dibagi dengan hutang lancar sebesar 621,999 didapatkan hasil sebesar 1. Pada tahun 2020, aktiva lancar sebesar 410,184 dibagi dengan hutang lancar sebesar 443,100 dan didapatkan hasil sebesar 1.
Pada tahun 2021, aktiva lancar sebesar 1,130,374 dibagi dengan hutang lancar sebesar 637,610 dengan hasil 1,8. Yang ada quick ratio dengan rumus current asset dikurang inventory dibagi dengan current liabilities. Tahun 2018 dengan nilai 411,249 dibagi dengan 491,535 didapatkan hasil sebesar 0,83. Tahun 2019 dengan nilai sebesar 518,945 dibagi dengan 621,999 dan didapatkan hasil sebesar 1. Pada tahun 2020 dengan nilai 410,184 dibagi dengan 443,100 didapatkan hasil sebesar 1. Pada tahun 2021 dengan nilai 1,130,374 dibagi dengan 637,610 dan didapatkan hasil sebesar 1,74. Ada cash ratio dengan rumus kas atau setara kas dikurangi dengan kewajiban lancar. Di tahun 2018 kas setara kas sebesar 40,377 dibagi dengan kewajiban lancar sebesar 491,535 dengan hasil 0,08. Di tahun 2019 kas dan setara kas sebesar 40,291 dibagi dengan kewajiban lancar sebesar 621,999 dengan hasil 0,065. Di tahun 2020 kas setara kas sebesar 120,586 dibagi dengan kewajiban lancar sebesar 443,100 dan didapatkan hasil sebesar 0,27. Dan di tahun 2021 kas setara kas sebesar 628,387 dibagi dengan kewajiban lancar sebesar 637,610 dengan hasil 0,99. Kemudian ada cash turnover dengan rumus penjualan bersih dibagi dengan modal kerja bersih. Di tahun 2018 penjualan bersih sebesar 34,819 dibagi dengan modal kerja bersih sebesar 491,535 dengan hasil 0,07. Di tahun 2019 penjualan bersihnya sebesar 100,615 dibagi dengan modal kerja bersih sebesar 621,999 dengan hasil 0,16. Di tahun 2020 penjualan bersih sebesar 52,214 dibagi dengan modal kerja bersih sebesar 443,100 dengan hasil 0,12. Dan di tahun 2021 penjualan bersih sebesar 697,621 dibagi dengan modal kerja bersih sebesar 637,610 dengan hasil 1,09. Saya akan menjelaskan mengenai tentang aktivitas rasio receivable turnover, yaitu penjualan kredit dibagi dengan deretan piutang. Di 2018 itu ada 2.320.005 dan dibagi dengan 190.844 dan hasilnya ada 12,16. Di 2019 ada 2.512.269 dibagi dengan 226.884 dan hasilnya ada 11,07. Di 2020 ada 2.664.618 dibagi dengan 197.911 dan hasilnya ada 13,46. Di 2021 ada 3.324.324 dan dibagi dengan 31.339 dan hasilnya ada 107,54. Yang selanjutnya ada
Day sales in receivable, piutang dibagi dengan penjualan bersih dibagi dengan 365 hari. Ada di 2018 itu ada 190.844 dibagi dengan 2.320.005 dan hasilnya 0,00. Di 2019 ada 2.226.884 dibagi dengan 2.152.269 dan hasilnya ada 0,0. Dan di 2020 ada 197.911 dibagi dengan 2.069.609.618 dan hasilnya 0,00. Dan di 2021 ada 319.339 dan dibagi dengan 3.370.324 dan hasilnya 0,0. Dan selanjutnya ada aset turnover atau penjualan dibagi dengan total aktiva. Di 2018 itu ada 2.320.005 dan dibagi dengan 2.837.426 dan hasilnya 0,82. Di 2019 ada 2.512.269 dibagi dengan 3.266.155 dan hasilnya ada 0,77. Di 2020 ada 2.669.618 dibagi dengan 3.837.040 ada 0,70. dan di 2021 ada 3.370.324 dibagi dengan 4.051.840 hasilnya 0,83. Dan selanjutnya ada inventory turnover atau harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Di 2015 ada 2.091.798 dibagi dengan 81.439 dan hasilnya ada 25,69. Di 2019 ada 2.146 dibagi dengan 926. Maksudnya di 2019 itu ada 2.146.926 dibagi dengan 2.249.132 dan hasilnya 0,95. Di 2020 ada 2.249.132 dibagi dengan 59.821 dan hasilnya ada 37,60. Di 2021 ada 2.639.309 dibagi dengan 112.280 dan hasilnya 23,51. Dan yang selanjutnya yaitu not current asset turnover atau net sales dibagi dengan not current asset. Di 2018 net salesnya ada 2.320.005 dan dibagi dengan not current asetnya sebesar 2.426.177 dan hasilnya ada 0,96. Di 2019 ada 2.512.269 sebagai net sales dan dibagi dengan not current asetnya sebesar 2.747.210 dan hasilnya ada 0,91. Di 2020 ada 2.669.618 dibagi dengan 3.426.856 dan hasilnya ada 0,78. Di 2021 ada 3.370.324 dibagi dengan 2.913.437 dan hasilnya 1,16. Dan yang selanjutnya ada profitability ratio atau gross profit margin, yaitu laba kotor dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Di 2018 laba kotornya ada 2.228.207 dibagi dengan penjualan kotornya sebesar 2.320.005 dan hasilnya 0,96. Di 2019 ada 365.343 dibagi dengan 2.512.269 dan hasilnya 0,15. Di 2020 ada 420.486 dibagi dengan 2.669.618 dan hasilnya ada 0,16. Di 2021 ada 331.015 dibagi dengan 3.324.000 dibagi dan hasilnya ada 0,22.
Dan yang kedua ada OP, dan yang ini ada OPM. OPM itu laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. 2018 itu ada 34.816 dibagi dengan 2.320.005 dan hasilnya ada 0,02. Di 2019 ada 100.615 dibagi dengan 2.512.269 hasilnya 0,04. Di 2020 ada 52.214 dibagi dengan 2.669.618 dan hasilnya ada 0,02. Di 2021 ada 697.621 dibagi dengan 3.370.324 dan hasilnya 0,21. Dan materi yang terakhir yang saya akan jelaskan yaitu tentang NPM atau laba setelah pajak dibagi dengan penjualan. Di 2018 laba setelah pajaknya itu ada 11.651 dibagi dengan penjualannya sebesar 2.320.005 dan hasilnya 0,01. 2019 ada 102 dibagi dengan 2.512 dibagi dan maksudnya di 2019 ada 7.102 dibagi dengan 2.512.269 dan hasilnya 0,00. Di 2020 ada 3.960 dibagi dengan 2.569.618 dan hasilnya 0,15. Dan di 2021 8.225 dibagi dengan 3.370.324 dan hasilnya 0,00. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait ROA PT Temas, di mana di rumusnya ROA ini adalah laba bersih dikali 100% dibagi total aset. Nah, di sini pada tahun 2018 laba bersih yang didapatkan oleh PT Temas sekitar 34.819 dibagi total aset yaitu 2.837.426 dikali 100% jadi 1%. Nah, pada tahun 2019 laba bersih PT Temas yaitu 100.615 dibagi 3.266.155 kali 100% jadi 3%. Dan pada tahun 2020 laba bersih yang didapatkan PT Temas yaitu 52.214 dibagi 3.837.40 dikali 100% jadi 1%. Nah, pada tahun 2021 laba bersih PT Temas yaitu 697.621 dibagi 4.051.411 dikali 100% jadi 17%. Nah, di sini sudah terlihat bahwasannya PT Temas mengalami peningkatan dan penurunan juga. Nah, namun di sini ada juga ROE-nya yaitu laba bersih dibagi ekuitas pemegang saham dikali 100%. Nah, pada tahun 2018 laba bersih PT Temas yaitu 34.819 dibagi 1.069.415 kali 100% yaitu 3%. Nah, pada tahun 2019 laba bersih yang didapatkan PT Temas hampir sama, bukan hampir sama, tapi sama dengan yang terjadi pada ROA, namun kita rubah pada ekuitas pemegang sahamnya. Nah, di sini kan berbeda dengan total aset. Nah, di sini ada 1.183.157 dikali 100% jumlahnya 9%. Nah, pada tahun 2020 laba bersihnya adalah 52.214 dibagi 1.210.945 dikali 100% terjadi 4%. Nah, pada 2021 697.621 dibagi 1.542.050 dikali 100% yaitu 45%. Baik, pada solvensi rasionya
PT Temas mengalami peningkatan juga, di mana di sini penghitungannya yaitu total utang dibagi total aset. Nah, di sini ada pada tahun 2018 solvensi rasio PT Temas yaitu total utangnya 1.760.011 dibagi 2.837.426.000 jadi 62%. Nah, pada tahun 2019 total utang PT Temas 2.082.998.000 dibagi 3.266.155 jadi 64%. Nah, pada tahun 2019, pada tahun 2020 total utang PT Temas yaitu sekitar 2.626.095 dibagi 3.837.40.000. Jadi totalnya di sini ada 68%. Nah, pada tahun 2021 total utang PT Temas yaitu sekitar 2.509.761 dibagi 4.051.811 terjadi total 62%, seperti itu. Nah, di sini juga setelah kita tadi sedikit menyimak dan mengamati terkait ROA dan solvensi rasio PT Temas, nah kita masuk ke harga saham PT Temas pada tahun 2018, di mana pada tahun 2018 lebih tepatnya pada tanggal 3 bulan Desember, di mana PT Temas berada di angka sekitar 50.000 atau 50.000 kurang. Nah, di sini mengalami kenaikan pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2019, lebih tepatnya pada tanggal 2 bulan Desember, di mana PT Temas menginjak pada angka 60.000. Jika melihat dari tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2018 dan 2019, justru di tahun 2020 dan 2021 harga saham di PT Temas Indonesia ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan, di mana di tahun 2020 harga saham itu mencapai Rp55.000 dan di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp70.000. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa PT Temas Tbk Indonesia ini mengalami kenaikan yang sangat luar biasa, sehingga jika para investor ingin menanam saham di PT Temas Tbk Indonesia ini akan sangat menguntungkan.